Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Lutfiani Rum dengan NPM 19106310 dan teman-teman saya. Saya Alda Fanora dengan NPM 19106310 Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Namis, NPM 19106310805157. Kami dari kelompok 11 mata kuliah Teori Belajar Bahasa yang akan mempresentasikan tentang pendekatan, metode, teknik, dan strategi pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama, kita akan membahas pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoretis tertentu. Memilih pendekatan disesuaikan dengan kebutuhan materi ajar yang dituangkan dalam perencanaan pembelajaran. Pendekatan adalah suatu rancangan atau kebijaksanaan dalam memulai pengajaran suatu bidang studi yang memberi arah dan corak kepada metode pengajaran dan didasarkan pada asumsi yang berkaitan. Adapun macam-macam pendekatan pembelajaran, yakni yang pertama pendekatan komunikatif. Pendekatan komunikatif mengarahkan pengajaran bahasa dan tujuan pengajaran yang mementingkan fungsi bahasa sebagai alat komunikasi. Yang kedua, terdapat pendekatan integratif. Pada pendekatan integratif, pembelajaran bahasa harus dilakukan secara utuh. Para siswa dituntut untuk terampil berbahasa, yaitu terampil menyimak, membaca, berbicara, dan menulis. Keempat keterampilan berbahasa tersebut harus dilakukan secara terpadu dalam suatu proses pembelajaran. Yang ketiga, ada pendekatan cara belajar siswa aktif. Pendekatan cara belajar siswa aktif diartikan sebagai kegiatan pembelajaran yang melibatkan siswa. Artinya, siswa secara aktif terlibat dalam proses pengajaran. Selanjutnya ada pendekatan belajar kooperatif. Belajar kooperatif merupakan suatu metode yang mengelompokkan siswa ke dalam kelompok-kelompok kecil. Siswa bekerja sama dan saling membantu dalam menyelesaikan tugas. Lalu pendekatan tujuan. Pendekatan tujuan ini dilandasi oleh pemikiran bahwa setiap kegiatan belajar mengajar yang harus dipikirkan dan ditetapkan terlebih dahulu ialah tujuan yang hendak dicapai. Dalam memperhatikan tujuan yang ditetapkan itu, dapat ditentukan metode mana yang digunakan dan teknik pengajaran yang bagaimana yang akan ditetapkan agar tujuan pembelajaran tersebut dapat dicapai. Selanjutnya ada pendekatan struktural. Pendekatan struktural merupakan salah satu pendekatan dalam pembelajaran bahasa yang dilandasi oleh asumsi yang menganggap bahasa sebagai seperangkat kaidah. Dalam hal ini, pengetahuan tentang pola-pola kalimat, pola kata, dan suku kata menjadi sangat penting karena aspek kognitif bahasa diutamakan. Dengan pendekatan struktural, siswa akan lebih cermat dalam menyusun kalimat karena mereka memahami kaidah-kaidahnya. Yang terakhir, ada pendekatan kontekstual. Pendekatan kontekstual merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Selanjutnya, kita akan membahas metode. Metode pembelajaran adalah prosedur, urutan, langkah-langkah, dan cara yang digunakan guru dalam mencapai tujuan pembelajaran. Terdapat metode-metode pembelajaran dari metode yang berpusat pada guru sampai dengan metode yang berpusat pada siswa. Adapun beberapa metode yang dapat dilakukan, yakni metode ceramah, metode tanya jawab, metode diskusi, metode kerja kelompok, metode demonstrasi dan eksperimen, metode sosiodrama dan bermain peran, metode pemberian tugas belajar dan resitasi, metode karya wisata, drill atau pemberian latihan, metode debat, metode pemecahan masalah, kooperatif script, metode gambar dan gambar, yakni menyusun gambar, dan yang terakhir metode jigsaw. Selain metode-metode di atas, dikemukakan juga metode pembelajaran bahasa yang lainnya yaitu 1. Metode langsung. Metode pengajaran langsung dirancang secara khusus untuk mengembangkan belajar siswa
tentang pengetahuan prosedural dan pengetahuan deklaratif yang struktur dengan baik dan dapat dipelajari selangkah demi selangkah. 2. Metode komunikatif. Desain yang bermuatan metode komunikatif harus mencakup semua keterampilan berbahasa. Metode komunikatif dapat dilakukan dengan teknik menulis dialog. 3. Metode integratif. Integratif berarti menyatukan beberapa aspek ke dalam satu proses. Integratif terbagi menjadi interbidang studi dan antarbidang studi. Interbidang studi artinya beberapa aspek dalam satu bidang studi diintegrasikan. Misalnya, menyimak diintegrasikan dengan berbicara dan menulis. 4. Metode tematik. Dalam metode tematik, semua komponen materi pembelajaran diintegrasikan ke dalam tema yang sama dalam satu unit pertemuan. Tema tersebut harus diolah dan disajikan secara kontekstualitas, kontemporer, konkret, dan konseptual. Tema yang telah ditentukan harus diolah sesuai dengan perkembangan dan lingkungan siswa. 5. Model konstruksivitas. Asumsi sentral metode konstruktivistik adalah belajar itu menemukan. Artinya, meskipun guru menyampaikan suatu kepada siswa, mereka melakukan proses mental atau kerja otak atas informasi itu agar informasi tersebut masuk ke dalam pemahaman mereka. 6. Metode konstektual. Pembelajaran konstektual adalah konsep pembelajaran yang membantu guru menghubungkan mata pelajaran dengan situasi dunia nyata dan pembelajaran yang memotivasi siswa agar menghubungkan pengetahuan dan terapannya dengan kehidupan sehari-hari. Teknik. Teknik pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Teknik pembelajaran adalah cara konkret yang dipakai saat proses pembelajaran berlangsung. Macam-macam teknik pembelajaran. 1. Teknik umum. Teknik umum adalah cara-cara yang dapat digunakan untuk semua bidang studi. Contohnya antara lain teknik ceramah, teknik tanya-jawab, teknik diskusi, teknik ramu pendapat, teknik pemberian tugas, teknik latihan, teknik inquiry, teknik demonstrasi, dan teknik simulasi. 2. Teknik khusus. Teknik khusus adalah cara mengajar, menyajikan atau memantapkan bahan-bahan pelajaran bidang studi tertentu. Berikut ini beberapa teknik pembelajaran menulis. 1. Teknik mengarang gambar. 2. Teknik peringkas. 3. Teknik menyadur. 4. Teknik melanjutkan karangan. 5. Teknik mendeskripsikan objek. Strategi. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, strategi bermakna sebagai rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran yang khusus. Strategi dapat diartikan pula sebagai upaya untuk mensiasati agar tujuan suatu kegiatan dapat tercapai. Strategi pembelajaran bahasa Indonesia berisi segala sesuatu yang dapat digunakan dalam menyusun rencana pembelajaran bahasa Indonesia secara cermat yang mengacu pada tujuan pembelajaran. Agar pembelajaran bahasa memperoleh hasil yang baik, maka strategi pembelajaran yang digunakan guru harus memenuhi kriteria. Yang pertama, relevan dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua, menantang dan merangsang siswa untuk belajar. Yang ketiga, mengembangkan kreativitas siswa secara individual ataupun kelompok. Yang keempat, memudahkan siswa untuk memahami materi pelajaran. Yang kelima, mengarahkan aktivitas belajar siswa kepada tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Yang keenam, mudah diterapkan dan tidak menuntut disediakannya peralatan yang rumit. Dan yang terakhir, menciptakan suasana belajar mengajar yang menyenangkan. Menurut Rubin, ada beberapa jenis strategi yang digunakan oleh peserta didik yang memberikan kontribusi langsung maupun tidak langsung untuk belajar bahasa. Yang pertama, cognitive learning strategies atau strategi belajar kognitif. Strategi ini merujuk pada langkah-langkah atau operasi yang digunakan dalam pembelajaran atau pemecahan masalah yang memerlukan analisis langsung, transformasi, atau sintesis bahan pembelajaran. Yang kedua,
Metacognitive Learning Strategies atau strategi belajar metakognitif. Strategi ini digunakan untuk mengawasi, mengatur, atau bahasa diri langsung belajar. Dalam strategi ini melibatkan berbagai proses perencanaan, prioritas, menetapkan tujuan, dan juga manajemen diri. Yang ketiga, communication strategi atau strategi komunikasi. Strategi ini tidak langsung berhubungan dengan bahasa belajar karena fokus mereka adalah pada proses yang berpartisipasi dalam percakapan dan mendapatkan arti seluruh atau mengklarifikasi apa yang dimaksudkan oleh si pembicara. Dan yang terakhir adalah sosial strategis atau strategi sosial. Strategi sosial adalah mereka terlibat dalam kegiatan pembelajaran yang mampu mereka kesepakatan untuk menjadi terkena dalam praktek pengetahuan mereka. Kesimpulannya, pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. Metode pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Teknik pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik atau cara konkret yang dipakai saat proses pembelajaran berlangsung. Strategi bermakna sebagai rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Strategi dapat diartikan pula sebagai upaya untuk mensiasati agar tujuan suatu kegiatan dapat tercapai.